Sekarang masih di topik impairment, hanya saja untuk debt investment yang tergolong held for collection and selling. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jenis debt investment held for collection and selling melaporkan debt investment sebesar fair value. Kemudian selisih antara fair value dengan amortized cost kita laporkan di other comprehensive income. Juga dijelaskan sebelumnya bahwa impairment itu biasanya ada di jenis debt investment yang held for collection. Tipe lain sebenarnya tidak memerlukan uji impairment, namun bisa saja debt investment yang tergolong held for collection and selling melakukan impairment test. Nanti ketika kita masuk ke contoh soal, kita akan paham kenapa kok jenis investasi yang held for collection and selling melakukan impairment test. Ketika debt investment yang kelompok held for collection and selling melakukan tes impairment, nanti akan melakukan model impairment yang berbeda seperti yang sudah kita bahas di impairment untuk held for collection. Contoh dapat kita lihat di slide ini. Perusahaan Alexander memiliki investasi yang tergolong held for collection and selling pada tanggal 1 Juli 2019 dengan nilai 1 juta euro. Investasi dalam bentuk hutang ini memiliki nilai bunga 7% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai fair value dari investasi ini turun menjadi 960. Nilai ini turun karena adanya kenaikan bunga pasar. Jurnalnya bisa kita lihat di sini. Jurnal yang kita bahas di sini sebenarnya sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya terkait dengan debt investment, jadi belum masuk ke impairment. Pada tanggal 1 Juli, kita mencatat jurnal terkait dengan pembelian investasi sehingga jurnal kita debt investment pada kas sebesar 1 juta. Kemudian jurnal kedua tanggal 31 Desember untuk mencatat pendapatan bunga, yaitu kas pada interest revenue sebesar 35.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita mencatat penyesuaian terkait dengan nilai fair value yang kita bandingkan dengan nilai bukunya, sehingga jurnalnya unrealized holding gain or loss untuk ekuitas pada fair value adjustment sebesar 40.000. 40.000 ini merupakan selisih antara carrying amount 1 juta dengan nilai fair value-nya, yaitu 960.000. Jurnal terakhir ini adalah sekedar jurnal untuk menutup akun unrealized holding gain or loss ke accumulated OC, sehingga jurnalnya accumulated other comprehensive income pada unrealized holding gain or loss. Jadi jurnal accumulated OC pada unrealized holding gain or loss ini sebenarnya bukan pengetahuan baru buat kita, karena ini adalah jurnal penutup yang memang harus kita lakukan di akhir periode setelah kita menyusun laporan keuangan. Di video sebelumnya ketika kita membahas debt investment, kan saya sudah menjelaskan bagaimana bisa komponen OC seperti unrealized gain or loss masuk ke accumulated OC di laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan. Sama halnya kalau kita membicarakan materi di pengantar akuntansi, di mana kita membuat jurnal untuk menutup akun revenue ke income summary, menutup expense ke income summary, kemudian income summary kita tutup ke return earning, kemudian return earning kita laporkan di ekuitas dalam posisi keuangan. Kenapa kita harus melakukan jurnal penutup? Itu konsepnya sudah kita pelajari di pengantar akuntansi. Untuk sekedar mereview secara sekilas terkait dengan jurnal penutup, saya ilustrasikan sebagai berikut. Ketika di pengantar akuntansi, kita membahas bagaimana revenue itu akan mempengaruhi ekuitas dengan cara seperti ini, revenue, kemudian kita bandingkan dengan expense, sehingga perbandingan ini menghasilkan net income
Nah, net income itu akan mempengaruhi retained earning. Jadi ketika di pengantar akuntansi kita mengenal ada laporan retained earning, sebenarnya ketika kita sudah masuk ke konsep AKM 1 dan AKM 2 tidak ada laporan retained earning. Retained earning itu menjadi bagian dari laporan perubahan ekuitas. Nah, retained earning ini kita nanti akan memasukkannya atau melaporkannya di ekuitas di laporan posisi keuangan. Nah, karena kita sudah melaporkan di laporan posisi keuangan, maka revenue dan expense ini kita harus tutup setelah kita menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan held for collection and selling. Dari hasil fair value adjustment tadi menghasilkan unrealized holding gain or loss untuk ekuitas. Nah, kenapa dinamakan ekuitas di sini? Karena nanti jelas tidak akan mempengaruhi net income. Dia akan mempengaruhi ekuitas tetapi masuk ke dalam accumulated OC. Jadi sama halnya dengan net income di sini akan pengaruhi retained earning, yang nanti retained earning akan menjadi bagian dari ekuitas. Untuk unrealized holding gain or loss kita tulis ekuitas, itu akan mempengaruhi accumulated OC. Sehingga nanti di sini accumulated OC itu nanti akan kita laporkan di kelompok ekuitas. Jadi ketika kita sudah melaporkannya di kelompok ekuitas, maka nanti kita sudah menghasilkan laporan keuangan. Setelah itu kita wajib melakukan jurnal penutup yang menutup unrealized holding gain or loss ke accumulated OC. Nah, karena kita juga membicarakan terkait dengan held for collection and selling, bagaimana jika kita menerapkan juga di trading? Ketika trading, kita kan juga menerapkan fair value adjustment, sehingga kita juga akan mengakui unrealized holding gain or loss. Nah, untuk trading, unrealized holding gain or loss itu bukan ekuitas, tetapi income. Nah, di sini pasti akan mempengaruhi net income, sehingga penutupnya itu sama dengan yang ada di sini. Kita akan menutup ke retained earning. Kemudian retained earning itu akan mempengaruhi ekuitas. Jadi inilah kenapa sebelumnya ketika kita bicarakan held for collection and selling, penting sekali kita mengetahui unrealized holding gain or loss itu nanti akan mempengaruhi apa. Di sini akan mempengaruhi accumulated OC, sehingga nanti akan membuat saldo accumulated OC itu akan berubah. Kemudian accumulated OC itu kita laporkan di laporan posisi keuangan di kelompok ekuitas. Jika debt investment tergolong trading, ini unrealized holding gain or loss ini mempengaruhi income, sehingga nanti income ini nanti ketika di laporan perubahan ekuitas itu nanti akan mempengaruhi saldo retained earning. Dari retained earning ini akan terbawa ke ekuitas di laporan posisi keuangan. Setelah laporan keuangan dibuat, maka kita melakukan jurnal penutup. Kita sekarang kembali ke jurnal held for collection and selling. Jadi apa yang kita bahas di sini ini bukan materi baru, karena kita sudah belajar sebelumnya di held for collection and selling. Terkait dengan jurnal ini juga bukan materi baru, karena ini hanya jurnal penutup yang seperti kita bahas tadi dan kita sudah sangat paham ketika di pengantar akuntansi. Jadi sampai di slide ini kita masih belum bahas topik terkait impairment yang seperti kita bahas di debt investment yang held for collection.